Pak Dio minta tolong nanti lagunya ya Pak. Oke, Kitaro. Lagunya yang ya Kitaro boleh. Wah ini susunannya enak nih. Yang berpasangan di atas, yang sendirian di bawah. Mantap. Pak Petri. Saya hilang nih. Itu anu. Ini pemilihan Pengamat. tidak sengaja loh ya. Halo, pasanganku mana? Satu ketika ditampilkan Bu Dr. Mukhlis itu, beliau juga bisa memandu itu begini. Bu Eni Mukhlis. Pantas memandu Pak. Dulu kan biasa memandu Bu, kalau tatap muka. Kalau saya, menurut saya, Kitaro itu sedih kok iramanya. Pak nggak suka Kitaro ya Pak? Udah. Iya. Kalau Iramanya sedih. Oh iramanya sedih. Iya Pak Usman lagunya Keroncong apa? aja, keroncong. Yang happy Pak Usman. Enggak, Dokter. Ya itu yang biasa aja. Itu Oh yang biasa, iya. I have a dream. Dream. Tapi tergantung semuanya, tergantung saya. Apa aja lagunya? Apa saja, tapi bikin happy gitu. Yang bikin happy. Biar Aku dangdut aja itu. biar imunitasnya naik. Lagu dangdut jatuh bangun. Pak Petri. Ada aja. Lagu keroncong. Pamer bojo aja. Dari mana? Nah itu. Kalau lagu kasih sama Pak Istiar. Ya, udah 1 menit lagi kita mulai ya. Ya, 1 menit lagi. Nah, musik sudah siap, semua sudah siap, pemandu sudah posisi bagus, sound juga sudah bagus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dr. Mukhlis. Yes, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam. Oke, semangat pagi semuanya, Bapak Ibu tercinta di sini yang luar biasa. Super semangat. Senang sekali bisa berjumpa lagi di acara kita Lapir di pagi hari ini. Suasananya ceria sekali. Mudah-mudahan di tempat Ibu Bapak berada juga dalam keadaan terang, bersinar seperti happy kita hari ini. Baiklah. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan melakukan doa. Yang pertama, kita berdoa semoga latihan kita pada pagi hari ini jalan dengan lancar dan kita mendapatkan manfaat yang luar biasa. Amin. Assalamualaikum. Yang kedua kepada almarhum Bapak Haryangga kita doakan semoga almarhum ditempatkan di tempat yang terindah. Assalamualaikum. Allah ya, karena kita sudah melakukan semuanya dan kita akan terus mendoakan beliau. Amin. Yang ketiga kepada para BEPers mungkin yang sedang sakit, yang sedang ada masalah, mari kita doakan semoga segera sembuh dan usai dari masalahnya. Amin. Dan yang keempat, kita doakan semoga COVID segera berakhir. Amin ya Rabbal Alamin. Mari Bapak dan Ibu kita berdoa bersama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Amin ya robbal alamin. Oke. Setelah itu kita akan dimulai dengan memberitahukan siapa saja sih yang bertugas sebagai pemandu pada pagi hari ini. Baiklah, yang pertama 5 seri pertama sekaligus sebagai pemanasan kita serahkan kepada Ibu Nelly dari Kokel 4. Yang kedua, Ibu Rini Mustarjo dari Kokel 12. Yang ketiga, Ibu Adlina dari Kokel 9. Keempat, Ibu Sri Surtikanti dari Kokel 8. Kelima, Ibu Sri Tualianti dari Kokel 1. Dan terakhir, Ibu Nini, kalian dengan duduk nanti dari Kokel 7. Semoga nanti tidak ada gangguan sinyal. Seperti biasa, kalau ada gangguan sinyal akan saya gantikan langsung. Yang kedua, pemandu nanti siap berikutnya dengan unmute pada pernapasan tarik napas yang ketiga, di unmute ya. Jadi saya waktu ambil posisinya Ibu sudah siap. Terus yang berikutnya semoga nanti semuanya bisa lancar dengan tidak ada di komando lagi, lanjut sampai sesi terakhir. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai, untuk menyemangati kita semua, mari kita teriakkan yel-yel kita dengan apa yang pertama? Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Dan yes ya 3 kali. Assalamualaikum. Salam sehat. Salam sehat. Sehat. Salam sehat. Sehat lagi. PMers. Yes. 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 Jangan tampilkan senyumanmu yang tercantik, terindah, menurut pesan Dokter Usman supaya kita nanti selalu lebih imunnya meningkat, kita senyum terus ya. Jadi jangan mencuci terus ya. Harus ingat senyumnya ya. Biar imut-imut gitu ya. Ya. Biar imut-imut. Mulai ya. Yang pertama kepada Ibu Nelly, silakan. Mohon Bu. Musik. Baik Ibu-ibu, Bapak-bapak semuanya. Mari kita sebelumnya kita mulai dengan melakukan pemanasan. Vitaminnya udah diminum. Bu, nanti Bu, anu lagi Bu. Dinyalakan lagi Bu. Mari kita mulai dengan hitungan yang pertama. Kita mute dulu semuanya ya. Mari. Pemanasan dulu. Pemanasan dulu. Apakah belum ini pakai gowes aja deh ini. Sepuluh hitungan. Tarik. Dua. 15 hitungan. Tarik. Dua
20 hitungan. Tarik. 25 hitungan. Tarik. Dulu Bu ya. Sudah Pak, sudah diambil semua. Mari kita mulai dengan 5 yang pertama. Tarik. Satu, dua. Tarik. Satu, tiga. Tarik. Dua, satu. Tarik. Dua, dua. Tarik. Dua, tiga. Tarik. Tiga, satu. Tarik. Tiga, dua. Tarik. Tiga, tiga. Tarik. Empat, satu. Tarik. Empat, dua. Tarik. Empat, tiga. Tarik.
1, tarik. Lima, 2, tarik. Lima, 3, tarik. Aku nafas 3 kali. Tarik. 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 Terima kasih. Lanjut. 5 seri kedua. 1, 1. Tarik. Satu, 2. Tarik. Satu, 3. Tarik. Satu. Tarik. Dua. Tarik. Dua, 3. Tarik. Tiga, 1. Tarik. Tiga, 2. Tarik. Tiga, 3. Tarik.
Lanjut. Lanjut. 5 sari ketiga. Siap. 1, 1, tarik. Satu, 2, tarik. Satu, 3, tarik. Dua, 1, tarik. Dua, 2, tarik. Dua, 3, tarik. Tiga, 1, tarik. Tiga, 2, tarik. Tiga, 3, tarik. Empat, 1, tarik. Senyumnya mana ya? 4, 2, Ayo aja udah senyum terus tuh. Empat, 3, tarik.
satu, tarik. Lima, dua, tarik. Lima, tiga, tarik. Atur nafas 3 kali. Tarik. Buang. Tarik. Tarik. Kasih. Lanjut. Yud. Ya, kita dari keempat. Tarik. Satu, dua. Tarik. Satu, tiga. Tarik. Dua, satu. Tarik. Dua, dua. Tarik. Dua, tiga. Tarik. Tiga, satu. Tarik. Tiga, dua. Tarik.
41. Tarik. Empat dua. Tarik. Empat tiga. Tarik. Satu, tarik. Dua, tarik. Lima tiga, tarik. Dapat tiga kali. Tarik. Dua. Tarik. Lepas. Tarik. Lanjut. Lanjut. 5 seri kelima. 1 tarik. Satu dua, tarik. Satu tiga, tarik.
3, tarik. 1, tarik. 3, 2, tarik. 3, tarik. 4, 1, tarik. 4, 2, tarik. 4, 3, tarik. 5, 1, tarik. 5, 2, tarik. 5, 3, tarik. 3 kali. Tarik. 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 Lanjut. Lanjut.
Senyum. Satu, tiga, tarik. Dua, satu, tarik. Dua, tarik. Dua, tiga, tarik. Tiga, satu, tarik. Tiga, dua, tarik. Tiga, tarik. Satu, tarik. Dua, tarik.
52. Tarik. Lima tiga. Tarik. Belakang tutup. Tarik. Terima kasih sekali kepada para pemandu yang luar biasa. Terima kasih 3 kali. Senyumnya walaupun sudah diiming-imingin hadiah kok ya nggak pada Pak Dio Bu yang senyum sampai 1 sampai 2 seri. Ya, saking Kok salah ngitung, Bu? Senyumnya ada, tapi pipinya disemok. Ya. Pipinya buka dong. Iya, anyway semuanya berlangsung dengan lancar. Semoga Alhamdulillah. kesehatan yang baik, sehingga imunitas kita tercapai maksimal. Amin. Amin. Mohon maaf kalau ada kesalahan di dalam melakukan latihan ini. Saya Dini didampingi oleh Pak Betrisal sebagai co-host dan Pak Amir. Udah pintar. Udah pintar. Salukan kepada Pak Supaya. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Bu Dini. Hebat. Terima kasih Bu Dini. Hebat. Terima kasih Bu Dini. Ayo Bu Dini goes. Baik, hari ini luar biasa. Jadi seluruh pemandunya adalah Katene. pasangan dari Pelita. Jadi dan apa namanya? Woman stay. Dan sudah sekian kali kita buktikan bahwa semakin lama semakin indah. Ya, Pak dinyalakan lagi Pak. Pak Supadio, dinyalakan lagi speakernya. ya. Ya oke. Tadi ada weng. Nanti kalau ada yang Ya, mau ya di unmute tapi kemudian termute lagi, nggak tahu itu. Jadi kita mensyukuri bahwa dari hari ke hari semakin indah. Ternyata BIP itu kalau dilakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh almarhum Mariangga itu betul-betul indah. Betul-betul indah karena memang lemah gemulai dan seperti orang sedang menari. Kecuali hanya 2 gerakan aja, yaitu pada saat membuang nafas itu dengan menggunakan kekuatan penuh, dan pada saat melakukan gerakan 3 membuat lingkaran pertama itu lengan kita harus pada kondisinya tekan. Namun selebihnya adalah merupakan gerakan-gerakan yang sangat halus, ya, semakin perlahan semakin bagus. Namun karena ini latihan bersama, sehingga perlahannya itu perlahan yang minimal. Seperti yang juga dicontohkan oleh Ariangga, kalau videonya kita hitung itu 1 seri kurang lebih antara 60 sampai 78 menit. 1 seri gitu. Jadi oleh karena itu kurang lebih 1 menit lebih lah gitu ya. Dan tadi sudah terselenggara dengan bagus dan seluruhnya adalah teman-teman pemandu yang sudah mulai terbiasa memandu kita semua. Ya, kemudian dari antara host dan kita termasuk kameramennya juga semakin
rapi, ya. Namun sesuatu yang perlu diingatkan semuanya, termasuk saya, bahwa paparasinya itu sedemikian jeli sehingga tidak peduli, pokoknya diambil aja gitu ya. Pokoknya diambil aja sehingga ada seseorang yang diambil ternyata tidak melakukan BIP karena capek istirahat. Jadi karena sudah sepuh mungkin ya. Jadi oleh karena itu perlu koordinasi antara kameramen dan juga pemain. Tolong kameramen agak jeli, jangan sampai terekspos bahwa pada saat sedang labber beliau lagi istirahat. Suaranya hilang, Papa Del. Suaranya. Suaranya tak ada, Pak. Suaranya hilang, Pak. Papa Del. Pak Bek bukan co-host kan? Kan, Papa Del. Kalau semuanya saya mengambil, kemudian ternyata laptop saya ada agak sedikit masalah, saya mohon tolong diambilkan. Kami mengambilnya ternyata hanya terekam separuh, nggak tahu kenapa belum ketemu. Jadi hasil kami ternyata hanya separuh, dan ini banyak yang membawa laptop, silakan aja untuk memfoto. Saya kasih aba-abanya. 1, 2, 3, jebret. Ya, halaman 1. Ya, halaman 1. Ya, kita sabar aja supaya paparasi yang lain sempat mengambil gambar-gambarnya. Kemudian halaman kedua, ya, tadi sempat 3 halaman. Ya. Kemudian halaman kedua, siap-siap semuanya. Ya, 1, 2, 3, jebret. Salam sehat. Salam sehat. Ya. Ternyata masih ada 3 halaman. Tolong sabar sedikit. Ternyata kasih dulu. Ya, tolong diambilkan yang betul-betul jadi. Kalau saya mohon maaf, ternyata tidak masuk di dalamnya. Baik, halaman 3, kemudian silakan. Merah senyum, angkat jempolnya. Jebret. Ya, selesai sudah. Dan untuk hari ini adalah hari untuk diskusi kegiatan dan hal-hal yang bersangkutan dengan BIP. Dalam hal ini, senyum dulu Pak, lomba senyum pengumuman. Silakan, dan bagi yang tidak ada dulu Pak. Terima kasih banyak. saya pengumuman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami persilakan Dr. Usman untuk Assalamualaikum. Pak Marwondo dulu dong, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marwondo ada pengumuman. Terus Pan katanya Pak Marwondo akan ada pengumuman itu. Saya tidak tahu. Silakan. Terima kasih Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, salam sehat semuanya, salam BEP. Salam sehat semuanya. Pak Dokter, Pak Marwondo ada pengumuman itu. Ya, mohon waktu sebentar Om. Pengumuman. Ya. Jadi begini, soal pengumuman itu, Om Marwondo kasih WA ke saya, menunjuk ada 3 orang. 3 orang yang dianggap oleh Om Marwondo senyumnya bagus. Padahal maksud saya jangan 3 orang, tetapi cukup 2 orang. Yang satu yang perempuan, yang satu yang pria, yang bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi saya minta dengan hormat ada kesabaran, tidak bisa diumumkan sekarang, tetapi diumumkan hari Kamis. Karena ada dua bapak-bapak yang dianggap senyumnya bagus.
Jadi nanti Om Marwono berpikir lagi di antara dua bapak-bapak itu siapa yang bagus. Jadi nanti insya Allah hari Kamis ada pengumuman. Ada monitor. Cukup jelas? Cukup. Dan nanti kalau bisa diumumkannya setiap hari Ahad, hari Minggu ya. Jadi dari hari Ahad ke hari Sabtu diambil. Nah, hari Sabtu malam Om Marwono laporan ke saya, hari Minggu pagi baru pengumuman yang akan datang. Tapi untuk saat sekarang hari Kamis besok ada pengumuman. Minggu Baik, sekali baik, aja. baik. Saya mohon maaf sekali lagi, saya mute semuanya karena ada yang feedback. Kami mohon Dr. Rusman terpaksa meng-unmute kembali karena ada yang menggunakan dua perangkat sehingga terjadi feedback, terjadi dengung. Saya mohon saya mute semuanya lagi dan mohon Dr. Rusman, mohon maaf ini untuk di-unmute kembali. Ya, terima kasih. Silakan, Ya. Dok. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi ini saya mau memberikan tips sesuai dengan request. Kemarin siapa yang minta ya? Minta sakit mah. Maaf, itu ada yang menggunakan dua perangkat dan menghidupkan kembali. Saya mohon dengan sangat supaya salah satu perangkatnya dimatikan saja. Hati-hati. Ibu Masih. Umu Yasi mengenai lambung. Ya, mengenai lambung ya. Mengenai lambung. Ya, mengenai lambung. Jadi lambung itu bahasa kedokterannya gaster. Jadi nama penyakitnya itu gastritis. Gastritis, radang pada gaster, radang pada lambung, radang pada ulu hati. Jadi ulu hati itu tempat makanan tersimpan yang pertama kali. Nah, itu di dalam ulu hati itu ada kelenjar asam lambung dan kelenjar pencernaan yaitu pepsin. Dan lambung itu, dinding lambungnya dilapisi oleh selaput lendir atau mukosa yang cukup tebal. Tetapi kalau itu mukosa itu rusak karena asam lambung banyak atau karena salah makan, itu rusak, ya, timbul peradangan. Dan kalau peradangan dari lambung itu gejalanya rasa nyeri, rasa panas, rasa kembung di daerah ulu hati tersebut. Rasa perih, rasa panas, rasa kembung. Dan rasa penyakit ini bisa akut dan bisa kronis. Kalau akut itu sakitnya mendadak dan sakit sekali. Kalau kronis penyakitnya pelan-pelan, ringan. Dan sekarang selain ada radang asam lambung, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar namanya GERD, ya. GERD itu G-E-R-D. G itu dari gastro, E-nya usopagus, R-nya reflux disease. Jadi yang dari lambung tadi akan naik lagi ke usopagus. Nah, makanan itu dari usopagus ke lambung, ke gaster. Nah, karena pintunya itu sudah longgar, dari makanan dari gaster itu naik lagi ke usofagus. Itu namanya GERD, gastro-esophageal reflux disease. Dulu zamannya saya kuliah belum ada tuh penyakit GERD itu. Yang ada baru sakit mahswir atau gastritis. Nah, kalau GERD itu gejalanya bagaimana? Jadi kalau GERD itu terjadi juga pada orang sakit mah. Gejalanya ya sama dengan sakit mah, tapi ditambah rasa nyeri itu bukan hanya di ulu hati, tapi di dada. Jadi kalau ulu hati, rasa perih, rasa panas, rasa kembung itu ada di dada, itu berarti sudah GERD. Memang ada penyakit yang lain yang rasa nyerinya di dada, yaitu jantung koroner. Saya sudah pernah membicarakan jantung koroner, rasa nyeri di dada. Cuma kalau jantung itu rasa nyeri di dada dan menyebar ke bahu, ke leher, ke rahang, ke lengan kiri. Tetapi kalau GERD itu tidak menyebar. Jadi kalau rasa nyeri di dada itu GERD, bukan jantung. Kalau tidak menyebar. Dan kalau GERD itu karena dari usofagus ke gaster itu ada pintu. Pintunya tuh sudah longgar. Nah, kenapa longgar? Karena mungkin faktor usia.
Sama dengan pintu rumah juga, kalau faktor usia itu bisa longgar. Atau karena stres yang berlebihan. Stres yang berlebihan. Jadi gejalanya kalau GERD itu selain ada rasa nyeri di ulu hati, juga di dada. Juga rasa mulut, rasa asam. Mulut rasa asam, gigi juga bisa rusak karena asam lambung tersebut. Jadi ada gastritis dan ada GERD. Penyebab dari gangguan di lambung itu bisa karena infeksi. Dulu zamannya saya kuliah tuh penyebabnya karena salah makan, telat makan. Tapi ilmu kedokteran makin lama makin maju. Sekarang ditemukan adanya suatu bakteri yang namanya Helicobacter pylori. Helicobacter pylori itu salah satu penyebabnya itu. Karena itu dalam pengobatan juga akan menggunakan antibiotik juga. Penyebab yang lain banyak gaya hidup yang tidak bagus, misalnya alkohol, makan pedas, makan asam, minum kopi yang banyak, salah makan dan telat makan. Jadi gaya hidup, alkohol, makanan yang pedas, makanan yang asam, kopi, telat makan dan salah makan. Jadi selain infeksi, karena gaya hidup. Bisa juga karena stres berkepanjangan. Stres berkepanjangan menyebabkan ulu hati sakit. Stres berkepanjangan menyebabkan GERD juga. Karena pintu dari usofagus ke gaster itu sudah lemah. Mengenai untuk sampai ke diagnosis itu biasanya seorang dokter harus banyak bertanya. Juga pemeriksaan yang namanya endoskopi. Jadi diteropong gastroskopi. Diteropong ke gasternya itu. Bagian dalamnya itu ada luka enggak. Dan yang terakhir biasanya X-ray. Dengan MRI bisa lebih jelas lagi. Nah, pengobatan. Pengobatan pertama karena gaya hidup bisa menyebabkan, jadi pengobatannya juga gaya hidup. Jangan makan yang pedas-pedas, jangan makan yang asam-asam, tidak boleh telat makan, yang minum alkohol diberhentikan. Obat-obatan biasanya karena penyebabnya asam, dikasih obat anti asam atau antacid. Antacid yang terkenal itu Promah atau Kalmah, Sanmah gitu ya. Karena mengandung preparat basa, yaitu golongan hidroksida, seperti aluminium hidroksida atau magnesium hidroksida. Obat yang kedua golongan H2 blocker, seperti ranitidin, simetidin. Golongan ketiga yaitu golongan proton pump inhibitor, seperti omeprazol, lansinoprozol, nah, golongan-golongan asal semua. Jadi pengobatannya merubah gaya hidup, obat-obat antasida, obat-obat H2 blocker, dan obat-obat proton pump inhibitor, golongan asal. Itu. Saya kira itu aja tips saya pagi ini. Barangkali ada pertanyaan mengenai gastritis dan GERD. Saya mau tanya, Dok. Monggo, silakan. Saya termasuk yang pernah terkena GERD berat. Sampai kalau jalan saja pun sesak napas. Ya, betul. Ada juga sesak napas. Dan terus dikasih obat terus. Tapi setelah ber-BEP, dia frekuensinya jauh berkurang. Bisa-bisa datang itu 2 bulan sekali. Ya gitu. Tapi saya itu kadang-kadang kalau ada terasa nggak enak di perut, agak khawatir. Atau lagi jalan jauh atau berenang, khawatir GERD-nya muncul. Akhirnya saya selalu memakai sebelum terjadi GERD, saya kalau jalan atau lari, makan dulu saya obat. Yang saya pakai adalah pantoprazol.
Apakah itu boleh, Dok? Jadi sebelum dia datang penyakit itu kita minum obatnya gitu. Itu maksud saya. Terima kasih. Boleh. Boleh, Mas. Malah nasihat dokter itu kadang-kadang golongan Azol itu diminum pagi-pagi gitu. Pagi-pagi minum aja Azol. Setiap pagi. Iya, saya yang ini, Dok, Harbon. Ya. Golongan Azol. Pantoprazol. Jadi kita tahu bahwa BEP itu melancarkan aliran darah, ya. Dan akhirnya karena aliran darah itu lancar, jadi kalau ada luka-luka di lambung juga bisa salah healing, bisa sembuh sendiri. Karena bagus, GERD-nya juga tidak muncul. Karena kalau GERD itu mula-mula dari asam lambung, dari keluhan sakit mah tadi. Dan juga ada nasihat untuk GERD itu katanya kalau kita makan tidak boleh kenyang-kenyang. Kalau kenyang itu lambung kan penuh, jadi gampang muntah ke arah esofagus. Terus kalau habis makan tidak boleh langsung tidur. Kalau terpaksa harus tidur, bantalnya harus jauh lebih tinggi dari bantal biasa supaya tidak terjadi GERD. Gitu. Next question. Saya tanya, dokter. Saya tanya ya, dokter. Monggo. Silakan Bumi. Iya, terima kasih. Jelasannya saya mau tanya, apa GERD atau sakit lambung itu bisa sembuh? Bisa sembuh. Karena setahu saya, bukan setahu orang hanya bisa menghindari untuk kambuh, tapi tidak bisa sembuh. Terus yang kedua, minum obat GERD, minum obat terus-menerus itu bahaya nggak buat ginjal, Dok? Seperti obat-obat lambung itu. Katanya kalau setiap hari diminum itu nanti mengganggu lambung. Ya, yang ketiga, obatnya kan macam-macam tuh, Dok, untuk GERD. Apa perbedaan masing-masing itu? Sudah. Ya sudah itu, Dok, ada 3. Ya. Jadi begini, Bu. Saya katakan bahwa sakit mah, sakit GERD itu faktor psikis itu dominan sekali. Gaya hidup itu dominan sekali. Kalau misalnya tadi saya katakan sakit mah itu bisa karena bakteri Helicobacter pylori, itu penemuan itu baru, ya. Tapi nomor 1 itu karena stres. Jadi memperbaiki gaya hidup, positive thinking, jauhi stres, BEP yang rajin, insya Allah bisa sembuh sempurna. Banyak ketawa, banyak senyum. Iya. Ya. Jadi, walaupun dalam pengobatan bisa pakai antibiotik karena ada infeksi bakteri, tapi tidak dominan antibiotik itu. Tapi nomor 1 memperbaiki gaya hidup dan banyak senang-senang itu bisa dengan BEP bisa self healing. Kalau pertanyaan selanjutnya, apakah makan obat terus-terus itu tidak mengganggu ginjal? Nah, kita kan makan obat itu harus disesuaikan dengan kondisi. Kalau gejalanya akut, kita makan obat 3 kali. Tapi kalau sudah kronis atau sudah tidak ini, cukup makan obat sehari sekali atau 3 kali setengah gitu. Dosis itu bisa makin kecil. Saya kira kalau kita menggunakan obat itu, pertama obat-obat mah itu termasuk bukan obat-obat yang berat. Lain dengan misalnya obat-obat TBC, ya, apakah itu rifampicin, apakah itu yang rifampicin atau golongan-golongan yang lain gitu, bakbutol itu cukup keras, itu bisa mengganggu liver, bisa mengganggu ginjal itu obat itu. Terutama rifampicin itu, yang kencingnya bisa merah itu, ginjalnya terganggu dan livernya juga terganggu, hatinya terganggu. Kalau untuk lama. Tetapi kita menggunakan obat TBC bisa sampai minimal kan 6 bulan, tidak apa-apa itu. Jadi obat-obat mah itu biasanya cukup lemah, tidak mengganggu ginjal. Oh gitu. Terima kasih. Boleh tambahan, Bro?
boleh nambah? Silakan Pak Ajar. Tadi tentang apa tuh, tentang Ibu Umi kan katanya obat macam-macam. Saya itu udah 5 tahun obat tuh yang pakai Zol-Zol aja, Dok. Ya, Cuman omeprazol, ambroprazol, tapi dari harganya itu memang dari harga murah sampai harga mahal. Seperti pantoprazol tuh saya rasa yang paling mahal itu kira-kira 30 ribuan satu tablet. Tapi ada yang cuma 5 ribuan satu tablet. Nah, ini bagaimana milih ini, Dok? Yang Zol-Zol nih, pantosol, omeprazol, macam-macam tuh. Iya, Tapi betul. saya nggak pernah mau pakai obat mahal yang lain. Hanya yang pakai Zol-Zol aja. Terima kasih, Dok. Secara teori, seorang dokter itu memberi obat guantanazol, itu aja. Nggak boleh nyebut nama obat. Iya. Tapi secara pribadi, nah itu kadang-kadang dokter kan manusia. Dan semua orang tahu, mungkin Pak Ajwar juga tahu, dokter itu kadang-kadang ada kerjasama dengan perusahaan obat. Nah, di situ. Jadi yang paling murah ya omeprazol aja, omeprazol itu. Ya. Diminum pagi-pagi gitu. Insya Allah kerjanya omeprazol itu mengurangi asam lambung. Jadi terjadinya gastr, terjadinya GERD itu kan asam lambung tinggi. Nah, kalau antacid itu menetralisir asam, tetapi kalau derivat azol itu mengurangi produksi asam lambung. Kalau Inpepsa, Dok? Ya. Inpepsa. Obatnya itu, ya itu termasuk itu juga sama lah gitu. Jadi obatnya itu sekitar mempengaruhi asam lambung aja. Apakah ada ranitidin, simetidin gitu. Pokoknya mesti positive thinking. Apa namanya? Banyak ketawa, banyak positive thinking. Benar. Dok, saya itu dikasih obat lambung karena saya minum atorvastatin dengan clopidogrel. Jadi nggak kuat lambungnya. Clopidogrel sama atorvastatin ya. Rasanya clopidogrel sama statin nggak mempengaruhi lambung itu. Yang mempengaruhi lambung itu obat-obat antipiretik, anti demam, paracetamol, obat-obat anti nyeri, misalnya piroxicam, meloxicam. Nah itu, atau obat ini yang pengencer darahnya ascardia, salicil, itu lambung bisa tergores. Jadi lama-lama kalau minum ascardia atau aspilet itu lambung bisa luka. Atau minum paracetamol. Nah, atau obat-obat ini misalnya asam mefenamat itu anti nyeri. Tapi kalau obat statin aman-aman saja kok, tidak mempengaruhi lambung. Ya, Dok, makasih. Sami-sami. Yang lain mungkin ada membahas masalah lambung. Jadi tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Dr. Usman tadi, ternyata dominasi stres, dominasi negative thinking itu ternyata pengaruhnya cukup dominan untuk mempengaruhi kondisi lambung kita ini. Jadi berarti asam lambung akan diproduksi berlipat ganda kalau kita lagi stres dan bernegatif thinking gitu ya, Dok? Ya, betul. Ya. Silakan yang lain, dan mungkin dokter kalau berkenan satu saat kita membahas secara kupas tuntas tentang apa sih sebenarnya dampak senyum dan tertawa terhadap imunitas kita. Jadi selama ini semua orang sudah mendengar dan kemudian memahami, tapi pemahamannya adalah pemahaman yang terlalu awam, bahwa hanya senyum aja kok bisa meningkatkan imunitas dan bisa mencegah berbagai macam penyakit. Setiap kita membahas penyakit apapun itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang kalau banyak senyum itu bahwa akan menyebabkan imunitas kita meningkat dan sebagainya, Dok. Mungkin satu saat terserah kapan aja, Pak. Kita membahas tentang senyum. Hari Kamis. Ya itu. Cari literaturnya dulu, Om. Monggo, terserah dokter. Dokter Usman. Karena penting sekali, karena dokter Dini juga sampai akhirnya kita laksanakan. Akhirnya setiap memulai kita
tertawa, walaupun tertawa sebagian terlalu artifisial tertawanya, tidak asli. Kalau artifisial dengan pengaruhnya tidak seoptimal kalau kita tertawa beneran gitu ya. Dan setelah itu kita laksanakan, kemudian Pak Joko Kirmanto malah usul, kenapa tertawanya hanya waktu memulai, waktu mengakhiri, supaya kita pergi dengan kesan yang sangat indah, kita tutup dengan tertawa juga gitu. Dan setiap dokter membahas tentang berbagai macam tips-tips yang sudah diberikan kepada kita, baik tips untuk jantung, untuk hipertensi, ya, untuk kulit, dan hari ini untuk lambung, itu ternyata semuanya terkait dengan bagaimana kita banyak senyum dan banyak tertawa, enjoy. Enjoy itu ternyata semuanya akan sangat berpengaruh positif terhadap kesehatan kita semua. Itu dok, tapi waktunya terserah dokter. Ya. Saya Pak Padio, satu Pak Padio. Sebentar, baru dapat baru saja 5 menit dapat undangan vaksin. Wah, mantap. Sip. Hebat, Pak Azwar hebat, satu-satunya yang menginformasikan bahwa divaksin karena diundang. Semua divaksin karena datang. Satu-satunya yang diundang untuk vaksin baru Pak Azwar ini, hebat. Tuh. Itulah bedanya Azwar dengan yang lain. Puskesmas Jonggol. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh saya tambahkan sedikit Pak Padio ya? Silakan, tadi Pak Haryanto kelihatannya mau menyampaikan sesuatu. Iya. Oh iya Pak, ini tadi yang sol-sol, dun-dun, din-din, itu kebetulan saya punya contoh ini Pak. Nah ini, jadi satu omeprazol, satu ada lansoprazol. Ternyata ini dok ya, sol-sol itu milinya juga beda-beda ternyata. Ya. Itu. Saya tuh kadang-kadang di lambung kiri itu tiba-tiba agak panas, kadang-kadang juga ini. Kalau ke dokter diberinya sol-sol atau din-din atau antasidadun atau apa itu yang cair-cair gitu. Tapi begitu saya rutin BEP ambil napas ini, saya sama sekali enggak ini. Atau kemarin vaksin atau karena BEP dengan ambil napas dan senyum ketawa itu hilang sekarang dok. Jadi makannya tambah banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sama Pak, sama kita. Nah bener itu. Alhamdulillah. Betul. Masa terus dong Ibu Pak. Nah, cuma ini lagi mungkin yang saya mau tanya itu, ini Dokter Osman kok kaos saya diambil. Saya sama yang punya itu. Saya itu di Kalimantan Timur 8 tahun. 2 tahun di Longiram dan Samarinda, 6 tahun di Balikpapan. Jadi saya punya I Love Balikpapan itu ada 5, I Love Samarinda 1, I Love Kaltim 1. Waduh. Mana Pak Joto nggak punya itu dok? Ya, saya malah I Love. Pak Joto nggak punya itu. Ya, saya malah punya I Love-nya Salatiga sama Semarang, Lawang Sewu itu. Sama Malioboro Pak, itu ya karena memang. Saya cari I Love Cirebon nggak ada. Saya orang Cirebon, I Love Cirebon nggak ada kaosnya. Oh iya, itu kakak di Kesenden itu. I Love Kesenden. Boleh nambahkan ini? Baik, silakan Pak Istiar. Ya. Tadi yang pertama tadi ada soalan dari IWIV. Kalau nanti suatu ketika Dr. Osman kasih topik tentang mendengkur, karena dia tidurnya mendengkur dok. Itu pertama ya tadi. Ini aja sambil lalu aja. Kemudian tentang tersenyum tadi ya, tersenyum ya. Oh tentang ketawa dulu ya. Pertama kali saat kita ketawa itu artificial ya. Ini saya terapkan di artificial. Tapi kemudian lama-lama karena mendengar lain orang ketawa gitu. Iya betul. Ketawa saya itu jadi bukan artificial lagi. Itu benar kalau saya ya sahabat. Jadi inilah ketawa itu menular sebetulnya. Jadi gitu dengar gitu. Jadi ketawa sungguhan itu Pak, bukan artificial. Itu menertawai teman itu Pak. Menertawai teman itu lucu jadi, gitu. Kan awalnya artificial ya. Tapi dengar yang lain gitu jadi kita itu ketawa jadi
Ini ketawa saya bukan artifisial loh ya, benar. Ya, jadi akhirnya nggak artifisial lagi. Saya malah takut ketawa, batuk pasti. Dan yang ketiga ini ya terkait lomba senyumnya ya. Oke, memang ada tadi dokter Usman menyarankan untuk 1 minggu. Tapi kemudian masalahnya juga saya cerita proyek ini ya, cara jebretnya gimana ya. Kemarin itu ada 67 orang yang terdaftar ya, itu belum berikutnya ya. Kalau 67 orang itu karena saya pakai HP itu ada 4 kotak. Jadi saya harus ngambilnya minimal 15 ya, 15 kali itu. Jebret. Kemudian harus mentelengi itu ceritanya. Saya mentelengi itu. Tadi saya zoom, saya ambil mana ya kan, baru saya potong-potong ya. Nah ya saya kasihan ke Pak Marwondo itu lebih dari 3 Pak itu atau berapa, tiap 1 orang ada 1 sumber master anunya gitu. Jadi bayangkan kalau 1 minggu biasa harus ngumpul 1 manu, wah ini mungkin kerepotannya gitu loh. Saya nggak mau ya, tapi juga karena apa ya, kerjanya cuma ini tadi kita harus juga jeli ya. Soalnya saya tahu kok, karena saya sudah sehari-hari nyepretin ya, yang biasa sudah tersenyum saya tahu. Saya sudah bisa. Ini si A, si B saya sudah tahu dong. Ini yang biasa. Karena saya tiap hari itu mentolongi, jepret-jepret, sembunyi-sembunyi tahu. Ya. Nah, ini sebenarnya saya buktikan tuh. Oh ternyata ini benar. Ya, satu ya. Cuma ya itu tadi kerja motong-motongin. Ya. Itu takes time, betul-betul takes time, dan kita juga betul-betul harus jeli ya, ini senyum gimana. Ya itu aja, bukannya saya keberatan ya, tapi kalau 1 minggu kemudian harus minggu, waduh itu suatu hal yang mungkin agak susah gitu ya. Makasih Dok. Ya begini, Pak Is, begini saya mau berkomentar dulu. 1 minggu itu saya mengumumkan di audiens semua ya, tapi nanti saya akan japri. Pak Is, pokoknya Pak Is kerjanya tidak akan seberat itu. Saya akan japri nanti malam ya. Oh gitu. Ya. Oke. Terus kalau kita misalnya diumumkan, misalnya fotonya misalnya tiap hari Jumat, nanti Jumat tersenyum, hari Rabu nggak tersenyum, Kamis nggak tersenyum. Itulah. Makanya nanti jadi tersenyum itu ada juga yang artificial. Itu artinya tersenyum demi lumpia Pak. Tapi kalau tersenyum nggak bisa nular itu ya kan? Karena virtual ini kan. Tapi ternyata topik tersenyum itu ya saya mengikuti semua yang disampaikan Dr. Usman itu selalu akan terkait ke sana. Dan kita semua sepakat bahwa karena tersenyum itu sedemikian dahsyatnya, walaupun kelihatannya simpel, kelihatannya sepele ya, tapi ternyata beberapa hal saya juga pernah mendengar sejumlah dokter juga menganalisis tentang itu, hingga rasanya tidak berkelebihan apabila kita memang perlu untuk membahas tersenyum dalam konteks yang lebih bisa dipahami dan kemudian dihayati dan kemudian dilaksanakan. Ternyata hanya senyum aja bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit gitu ya. Amin. Jadi oleh karena itu maka dari itu tidak berkelebihan kalau orang itu menyenangi lagu yang judulnya senyum. Mari kita senyum ya, walaupun sendirian nggak apa-apa tuh kita senyum ya. Kita seolah-olah ketemu sama pacar lama terus senyum itu nggak apa-apa. Rasanya nggak diketahui orang lain aja gitu. Terutama nggak diketahui pasangan. Nah, kalau diketahui ya senyumnya diperlebar aja supaya tidak terjadi sesuatu. Bukan kaca Pak senyumnya. Mari saya mau info Pak Dio. Ya saya info saja. Saya jadi ingat 10 tahun yang lalu saya nganter teman itu terapi ke Anand Krishna. Ada masalah keluarga ya. Ada paket pengobatannya, salah satunya untuk tertawa dan senyum. Jadi, ya jadi dalam 1 jam itu dia harus tertawa dan senyum. Ayo. Itu pengobatan ya. Terima kasih. Monggo Dr. Usman lah yang berkompeten untuk kapan gitu supaya nanti dan nanti kita akan semua akan sangat berbahagia bahwa kita setiap saat kita ketemu itu pertama kali yang kita ungkapkan adalah senyumnya. Jadi pokoknya senyum dulu lah.
Ya. Mari kita senyum. Saya dikomentari sama teman Bapak. Masuk Zoom harus senyum ya Pak Padio ya, nggak boleh cemberut ya. Iya, harus senyum. Saya dikomentari sama teman, BEP itu olahraga serius nih. Jadi karena apa serius tanpa senyum, olahraga yang olahraga serius gitu. Jadi nggak mau ikut. Jadi nggak mau ikut. Padahal Hari Angga itu menomorsatukan itu positive thinking. Positive thinking, dan bahkan beliau mengingatkan kalau lagi pikiran lagi tidak enjoy jangan BEP. Karena akan terjadi kontraproduktif di dalam tubuh kita. Jadi itu merupakan salah satu paket. Kalau lagi BEP itu harus dalam kondisi enjoy, kalau dalam bergembira ria lah. Sehingga itu diterjemahkan oleh Dr. Dini, ya. Dr. Dini sendiri menerjemahkan itu, yaitu dengan cara apa? Dengan cara menerjemahkan lebih konkret tentang positive thinking itu. Gitu. Jadi oleh karena itu Dr. Dini mengatakan kenapa kok kita harus teriak dulu, ya, teriak dulu sebelum memulai. Itu ternyata teriak pun itu juga merupakan terapi bagi orang-orang yang terkena hal-hal yang berkaitan dengan psikis. Itu kalau di rumah sakit kelas A itu ada ruangan khusus untuk berteriak. Jadi oleh karena itu kalau kita meneriakkan yel itu bukan hanya sekedar meneriakkan, tapi itu merupakan salah satu terapi untuk menghilangkan beban-beban pikiran dan hati. Agar supaya sebelum melakukan BEP itu kita tidak ada beban pikiran dan hati lagi sehingga enjoy gitu. Jadi pesan beliau itu memang kalau lagi sumpek lebih baik ditunda BEP-nya, katanya proses di dalam tubuh itu sel-sel itu tidak akan memproduksi apa yang diinginkan. Dan kemudian kalau dikaitkan dengan yang diikuti oleh Dr. Dini juga itu masalah terapi bukan semedi, apa namanya istilahnya itu? Meditasi. Yang di Bali itu loh. Meditasi. Apa? Yoga. Meditasi kesehatan. Meditasi kesehatan itu kuncinya juga positive thinking. Keserasian pikiran harus serasi. Harmonis. Jadi harmonisnya pikiran. Jadi kalau orang menjudgment bahwa BEP itu olahraga serius itu betul karena kita itu begitu tarik nafas mencucunya dibawa sampai akhir, Pak. Karena kita begitu tarik nafas mencucu terus sampai akhirnya orang ikut malah takut. Ini olahraga kok serius banget itu mencucu terus. Gitu. Iya, kita betul, bersyukur ada Dr. Usman. Dr. Usman itu sudah lama, sejak sebelum COVID, beliau itu sudah mengadakan lomba senyum. Dan sudah ada juaranya di Pondok Kelapa 4 itu, siapa lomba senyumnya. Dan ternyata semakin lama semakin paham kita bahwa memang senyum itu merupakan salah satu yang memang perlu kita seriusi lah. Jadi jangan kemudian terus karena serius senyum malah nggak pernah senyum karena serius gitu ya. Silakan. Terima kasih, ini sudah pukul 9 lebih 3 menit. Ya. Monggo silakan ditutup Dr. Usman. Ya, jadi secara kesimpulan, jadi sakit mah atau sakit gastritis terutama GERD itu bisa diobati dan bisa sembuh sempurna. Ya, nomor 1 itu dijauhi stres dan gaya hidup kita dirubah. Karena ini sebetulnya bukan penyakit yang berbahaya, gastritis atau sakit mah atau GERD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Terima kasih Dr. Usman. Terima kasih Dr. Usman. Terima kasih. Mohon pamit. Terima kasih Pak Padio. Terima kasih Dr. Usman. Pamit. Ya Pak yang hari ini. Assalamualaikum. Mari kita setiap hari mencoba menghitung-hitung berapa kali kita hari ini.
Assalamualaikum Pak Dio, makasih. Kasih Pak Dio semuanya. Assalamualaikum pamit. Bu Dewi, Assalamualaikum. Pak Is, Bu Yuni, Sampai ketemu nanti sore. Ini pamit. Yuni Gedel, Gasti singkong goreng. Pak Is, Bu Dewi, ya goreng buat Bu Yuni. Pamit. Nanti Japri ya. Ya. Insya Allah hari Sabtu Pak Abid sama Pak Salman mau gabung itu Pak. Oh monggo bagus. Karena ternyata Pak Abid 3 minggu terpapar juga. Oh. Iya baru ngabari di grup PPU kayak ini. Pak Salman udah sembuh juga kemarin. Pak Salman terpapar juga? Iya malah lebih awal Pak. Lebih awal. Semua kena itu kemarin. Di lockdown sampai. Iya, kalau gitu itu bisa buat dengan Pak Rahmat Bayudi itu kan membuat komunitas mantan pasien COVID. Ini mana sih? Nah itu. Pasien COVID itu kalau bisa mengerucut taraf nasional itu kan bisa memberikan masukan kepada Kementerian Kesehatan yang dasar. Iya betul. Kalau gitu Pak Salman dikontak aja Pak Rahmat untuk bisa jadi anggota IPPU, komunitas IPPU, komunitas mantan pasien COVID. Nah, koordinator Pak Rahmat. Termasuk Pak Abid. Ada kalau nanti saya kirim nomor kontaknya kalau ini Pak. Pak Dio masih ya? Masih saya sering komunikasi tapi sudah lama memang karena tidak intens. Pak Salman sama Pak Hafid kan resminya ketuanya kan Pak Hafid ya, karena Pak Salman setelah Widyaswara, beliau setelah pensiun dari Dinas Perhubungan, terus beliau jadi Widyaswara kan. Iya. Terus diserahkan kepada Pak Hafid. Iya. Pak Fajar kemarin titip salam, beliau 1 Oktober pensiun. Iya. Iya deh. Saya izin beli Pak. Jam 10 ada keperluan. Iya Pak. Juk-juknya Pak Haryoto itu juga membuat tersenyum kita. Iya. Ya, sebenarnya ini Pak kita. Banyak lah kita. Saya nyuwun pamit Pak Patio. Tunggu matur nuwun Pak Bambang. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dio. Iya. Saya ini kan baru dapat undangan nih berapa menit yang lalu, tapi udah besok harus vaksin. Apa yang mesti dibeli dan apa mesti dijelaskan?